Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin teman-teman sekalian yang kita hormati, bersama kita sanjungkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, dan salawat serta salam semoga tercurah terlimpahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita digolongkan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kesempatan yang baik ini semoga diridhoi dan mendapatkan barokah serta manfaat, utamanya bagi kita dan saudara-saudara kita yang lain. Kesempatan yang baik ini kita sampaikan lagi, yaitu kita mulai dari tafsir Hanafiyah. Jadi diterangkan dalam Tafsiril Hanafi ada satu cerita di mana cerita itu berawal dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dikatakan innam ra'ata atat ilan nabi alaihi salatu wassalam waqad yabisat yadduhal yumna. Ada satu ketika seorang wanita berkunjung atau sowan ke Nabi, ke rumah Nabi. Tuh, seorang wanita muda sowan atau berkunjung ke rumah Nabi, dan di mana tangan kanannya itu kering, atau kita bilang kosong ya, keringnya itu kering kosong tuh, seperti keringnya terbakar. Itu sowan ke Nabi. Faqalat ya Nabiyallah ud'ullaha hatta yusliha yaddi. Wanita muda ini kemudian menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi Allah, hendaknya engkau berkenan mendoakan atau memohonkan kepada Allah agar tanganku ini kembali menjadi baik atau kembali sehat. Itu karena si wanita muda ini sowan ke Nabi untuk mengadukan halnya, yaitu karena tangan kanannya kering karena terbakar. Nah, kemudian ditanya oleh Nabi. Faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wassalam malladhi aibasa yaddak. Ada apa gerangan yang menyebabkan tangan engkau menjadi kering terbakar? Tuh, si wanita muda ini menjawab, faqalat ra'aitu fil manami qad qamatil qiyamah. Wahai Nabi, sebetulnya waktu saya tidur itu saya bermimpi bahwa hari kiamat terjadi. Wal jahimu su'irat, neraka jahim telah menyala dengan membara. Wal jannatu uzlifat, dan sementara surga telah dibuka, disediakan. Fara'aitu fi nari jahannama walidati, akan tetapi aku melihat orang tua wanitaku, yaitu ibuku, berada di neraka jahanam. Fi yaddiha qit'atun minas sahmi, di tangannya ada segenggam darah beku, atau kita bilang gajih, lemak gajih itu, sahmi, lemak gajih. Wal ukhra khirqatun saghiratun tattaqi bihi man nar,
yang sebelah tangannya memegang segumpal kain, satu tangannya memegang gaji, minyak gaji, setunggalnya ya satunya itu kain gombal segumpal. Jadi cerita si wanita muda ini seakan-akan dalam mimpinya kiamat sudah terjadi. Neraka Jahim sudah membara, surga sudah dibuka. Akan tetapi dia melihat ibunya ada di neraka Jahanam, sedangkan kedua tangannya itu memegang segumpal daging gaji, yang tangan satunya memegang kain dari gombal kita bilang itu. Nah, terus fakultu malaki araki fi hadal wati wa kunti muti'atan li rabbik wa radiyan anki zaujik. Wahai ibu, tidak aku lihat engkau itu adalah seorang wanita yang hari ini ada di jurangnya Jahanam, dan sementara selagi kau hidup di dunia, kau itu wanita yang taat kepada Tuhannya, dan engkau itu mendapati ridho suami. Tapi kenapa hari ini engkau ada di neraka Jahanam? Si anaknya menanyai ibunya, wahai ibu, ada apa hari ini engkau berada di jurangnya Jahanam, sementara kau selagi di dunia itu adalah wanita yang taat kepada Tuhan dan engkau mendapatkan ridho dari suami engkau? Itu tanya si anak kepada orang tuanya. Kemudian si ibu jawab, ya ibnati kuntu fid dunya bakhilah. Wahai anakku, aku dulu ketika hidup aku ini bakhil, aku ini medit, aku ini pelit. Wa hadzal maudhi' lil bukhala, dan inilah tempatnya orang-orang yang bakhil, yang medit, yang pelit. Jurangnya Jahanam. Faqultu laha. Kemudian si anak bertanya lagi, wa ma hadhihi sahmah wal khirqah fi yadik. Kemudian apa makna tangan engkau memegang segenggam gaji dan tangan sebelahnya memegang segumpal kain? Qalat, si ibunya jawab, huma allatani tasaddaqtu bihima fid dunya wa ma tasaddaqtu fi jami'i umri illa bihima. Wahai anakku, tiada aku berbuat sedekah atau mengeluarkan sedekah selagi hidup di dunia melainkan hanya sekali satu umur, yaitu segenggam daging, segenggam kain. Dan inilah hari ini aku panen, hanya itu. Fakultu aina abi. Si anak tanya, terus di mana bapakku, Bu? Bapak aku di mana? Si ibunya jawab, qalat, huwa sakhiyun wa huwa fi maudhi'il asqiya. Kalau bapakmu itu orang yang dermawan, hari ini dia bertempat di tempatnya orang yang dermawan. Pisah di akhirat, pisah suami dan istri, hanya karena suaminya dermawan, istrinya bakhil, pelit. Tuh pelajaran bagi kita ini. Maka harus kompak dunia akhirat. Oh gitu kan. Kalau di dunianya udah nggak kompak, di akhiratnya terpisah. Meskipun di dunia cintanya nggak karu-karuan, ya kan? Wah, setengah hidup setengah mati, jadi setengah-setengah. Setengah hidup setengah mati. Artinya tidak berada pada satu visi yang sama antara suami dan istri. Kemudian yang pada cerita ini ditanyakan oleh si anak itu, di mana bapakku, wahai ibu? Nah, bapakmu itu
sedang berada di tempatnya orang-orang yang dermawan. Nah, itu. Terus thumma ji'tu ilal jannati wa idan waliti qaimun ala khawdika yuskin nasa ya Rasulullah. Itu. Kemudian aku menjumpai bapakku, wahai Rasul. Aku cari, betul dia sedang berdiri dan sedang mengasih minuman kepada ahli surga, sedang bagi-bagi minuman kepada ahli surga, minuman yang berasal dari telaga engkau, wahai Rasulullah. Namanya telaga Kausar. Ya, itu kan sudah terkenal. Nanti itu di akhirat ada namanya telaga Kausar, yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW. Bapaknya si wanita muda ini sedang membagikan minuman-minuman kepada ahli surga, seperti dia biasa melakukannya selagi di dunia. Terus kemudian bagaimana? Fakultu ya abi inna walidati kanat imra'atak al-muti'ata li rabbiha wa anta radin anha. Wahai bapakku, sesungguhnya ibuku itu adalah istri engkau. Ketika di dunia dia taat kepada Tuhannya dan engkau sendiri meridhoi kepadanya. Artinya ibuku itu kan istri engkau, wahai ayah, wahai bapak. Di dunia dia taat kepada Allah dan engkau ridho kepadanya. Wahiyya fi nari jahannam, akan tapi dia hari ini berada di neraka Jahannam. Tahruku wa anta tuskin nas fi khawdin nabi alaihi salatu wassalam. Sementara ibuku ada di neraka Jahannam sedang dibakar, disiksa, dan sementara engkau sedang membagi-bagikan minuman di surga. Itu. Kemudian bagaimana? Fa'tiha surbatan minal khawdi. Wahai bapak, wahai ayah, sudikah engkau berikan minuman dari telaga Nabi untuk ibuku yang sedang ada di neraka? Si anak ini ngomong gitu. Nah, bapaknya menjawab, faqala ya ibnati harramallahu alal bukhala wal mudhnibin khawdan nabi alaihi salatu wassalam. Wahai anakku, ketahuilah telaga Nabi ini diharamkan kepada orang-orang yang bakhil atau pelit dan orang-orang yang berbuat dosa. Tidak mungkin, tidak boleh. Itu. Kemudian bagaimana? Thumma akhadtu minhu ka'san bila idni abi. Akhirnya si anak muda ini tiba-tiba mengambil secangkir dari telaga Nabi itu tanpa meminta izin kepada ayahnya. Tiba-tiba ambil, maksudnya dia ambil air telaga itu mau diminumkan kepada ibunya yang di neraka. Itu. Fasaqaitu bihi ummi al-ats. Tujuannya dia mau meminumkan air telaga itu kepada ibunya yang sedang dahaga di neraka. Thumma sami'tu sautan yaqulu aibasallahu ta'ala yattak. Tiba-tiba aku mendengar suara tanpa rupa, dan suara itu mengatakan aibasallahu ta'ala yattak. Semoga Allah menjadikan kering tangan engkau karena engkau mengambil air telaga Rasul tanpa izin. Nah, itu.
haitsu saqaitil asiyah al-bakhilah min khaudin nabi alaihi salatu wassalam. Suaranya seperti itu. Semoga Allah menjadikan kering tangan engkau, karena engkau telah memberikan minuman kepada orang yang maksiat dan bakhil. Kau ambilkan dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita anak muda sedang menceritakan mimpinya kepada Nabi, yang ketika bangun tidur tiba-tiba tangan sudah kering. Nah, diceritakan, fantabahtu faidan yadi qad yabisat. Setelah mimpi sampai situ, kemudian bangun. Ketika bangun, betul-betul tangannya kering seperti terbakar. Nah, mendengar cerita itu, Aisyah ketika itu di samping Nabi duduknya, tsumma qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kemudian menceritakan, falamma sami'an Nabi alaihi salatu wasallam qaulaha wada'a asahu ala yadiha. Setelah Nabi mendengar cerita mimpi anak muda ini, menurut penuturan Aisyah, kemudian Nabi meletakkan tongkatnya di paha Nabi, kemudian Nabi berdoa, faqala ilahi bihaqqir ru'yallati haqqat aslaha yaddaha. Wahai Tuhanku, dengan haknya cerita mimpi anak muda ini, semoga Engkau berkenan memberikan kebaikan kepada tangan anak tersebut. Nah, seketika fasalahat yadduha fasarat kama kanat. Jadilah atas doa Nabi itu tangannya si anak muda ini kembali semula sehat seperti sedia kala. Peristiwanya di dalam mimpi. Bangun mimpi betul-betul kering tangannya. Hanya karena dalam mimpi itu dia pengen mengambil air telaga Kausar milik Nabi untuk diinumkan kepada ibunya yang sedang di neraka. Cerita singkat ini digambarkannya adalah bahwa ketika ada dalam satu keluarga bapak atau suami dermawan, sementara ibu atau istri ini tidak dermawan, cukup untuk memisahkan tempat mereka nanti di surga, karena orang yang bakhil bertempat di tempatnya orang-orang bakhil, dan sementara orang yang dermawan berada pada tempatnya orang-orang yang dermawan. Itu pelajaran yang sungguh luar biasa untuk kita, bagaimana kita akan mengajari diri kita sendiri untuk selalu berderma, karena kegiatan derma itu tidak hanya akan bermanfaat ketika kita di dunia, tapi juga bermanfaat nanti di alam akhirat. Barangkali tidak hanya akan kumpul bersama keluarga, istri, suami, anak, tapi kemudian insya Allah akan bersama-sama, baik teman, saudara, siapapun, karena pada hakikatnya di surga nanti itu tempat orang-orang yang derma adalah beda, tidak sama dengan orang-orang yang bakhil. Dan semoga kita digolongkan orang-orang yang dermawan, bertempat di surga di tempatnya orang-orang yang dermawan. Tuh. Nah, ada satu riwayat dari Nabi SAW yang membahas tentang sedekah itu, annahu qala, bagaimana sedekah itu menggambarkan selayaknya sedekah itu makhluk hidup, sehingga dia berkata, Nabi menyampaikan, annahu qala as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat. Sedekah itu ketika keluar dari tangan yang punya, disedekahkan, lepas dari tangan yang punya,
sedekah itu sendiri akan bicara, takallamat. Bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Wahai orang yang telah mensedekahkan aku yang semula kecil, maka hari ini engkau telah membesarkanku. Jadi sedekah itu meskipun kecil ketika ada di tangan kita, setelah dilepaskan dari tangan kita, sedekah itu akan menjadi besar. Kata sedekahnya sendiri. Yang kedua, wasani kuntu kharisi fal'ana sirtu kharisak. Sedekah yang ngomong, wahai orang yang mempunyaiku, kemarin engkau menjaga aku, tapi hari ini setelah kau sedekahkan aku yang kemudian menjaga engkau. Jadi sedekah yang dikeluarkan itu menjadi penjaga bagi kita. Ketiga, wasalisatu kuntu atuwan fa'ahbabtani. Wahai orang yang mempunyai sedekah, ketika aku masih ada dalam kekuasaanmu, aku ini musuh bagimu. Tapi ketika engkau sedekahkan aku, hari ini aku menjadi kekasihmu. Yang keempat, warrabi'u kuntu faniyatan fa'abqaitani. Wahai orang yang mempunyaiku, ketika aku ada dalam genggamanmu, aku ini mempunyai sifat rusak atau tidak kekal. Tapi ketika kau lepaskanku sebagai sedekah, hari ini aku menjadi kekal abadi. Yang nomor 5 atau yang terakhir, wal khamisatu kuntu qalilatan fakassartani. Wahai orang yang mempunyaiku, ketika aku berada dalam genggamanmu, sebetulnya aku ini sedikit, tapi setelah kau lepaskan aku menjadi sedekah, hari ini aku menjadi besar. Kau telah membesarkan aku. Semoga bermanfaat untuk kita, ya, nambah semangat agar kita digolongkan orang-orang yang dermawan, yang sakhiyun, yang derma. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.